Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Mesopotamia. Apa sih peradaban Mesopotamia itu? Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia. Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Mesos yang artinya tengah dan Potamus yang berarti sungai. Jadi, Mesopotamia dapat diartikan sebagai daerah di antara sungai-sungai. Mesopotamia juga terletak di antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris yang sekarang dikenal sebagai Irak. Kehidupan masyarakat pada saat itu adalah dengan cara berternak dan berdagang. Namun, setelah mereka mengetahui bahwa tanahnya itu merupakan tanah yang subur, mereka mulai hidup dengan cara dari hasil pertanian. Dan perlu diketahui juga bahwa daerah Mesopotamia ini memiliki potensi yang sangat besar dalam dunia perdagangan. Para pedagang dapat melakukan aktivitas melalui Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Sekarang kita bahas tentang pemerintahannya. Jadi, kepala pemerintahan di kota ini adalah seorang raja yang merangkap sebagai kepala agama. Raja mengatur perekonomian dan memimpin pasukannya untuk ke medan perang. Nah, pada saat itu juga banyak sekali bangsa-bangsa yang mengembangkan peradabannya di Mesopotamia. Yang pertama ada bangsa Sumeria. Bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia yaitu pemerintahan yang berpusat di kota Ur, dekat muara sungai Eufrat. Para penguasa memiliki kekuasaan yang sangat besar. Selain sebagai kepala pemerintahan, raja juga sebagai kepala agama. Nah, dan Raja Sumeria itu disebut dengan Patesi atau pendeta rangkap raja. Salah satu raja Patesinya yaitu Patesi Guedea. Pada saat itu, masyarakatnya hidup dengan cara bertani, dan bangsa Sumeria ini membangun sistem pengairan untuk menanggulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian seperti sistem irigasi dan kanal. Hasil utama pertanian masyarakat Sumeria adalah gandum. Bila panen telah tiba, mereka akan mengangkut hasil panennya menggunakan kereta dan gerobak. Nah, karena itulah bangsa Sumeria ini dikenal sebagai bangsa yang pertama kali mengenal roda. Bangsa Sumeria menggunakan tulisan paku atau cuneiformis. Budaya bangsa Sumeria ini berakhir pada tahun 2350 sebelum Masehi, diserang oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Raja Sargon. Bangsa Akkadia merupakan salah satu bangsa yang tinggal di Mesopotamia bersama dengan bangsa Sumeria. Penguasa yang berjaya di bangsa Akkadia ini adalah Sargon. Bangsa Akkadia ini berhasil untuk mengusir kekuasaan bangsa Sumeria. Namun mereka ini tidak ingin menghapuskan peradaban yang telah dibuat oleh bangsa Sumeria. Namun sebaliknya, bangsa Akkadia ini membuat kebudayaan baru di Mesopotamia dengan menggabungkan kebudayaan yang sudah ada. Ketiga, bangsa Babilonia Lama. Bangsa Babilonia Lama ini dikenal dengan sebutan peradaban Amuria karena kerajaan Babilonia Lama ini didirikan oleh bangsa Amorid yang berasal dari daerah selatan. Mereka membangun daerah-daerah kekuasaan dan membangun kota Babylon atau Babe yang merupakan kota terbesar di kerajaan tersebut. Salah satu tokoh terkenal dari Babylon adalah Hammurabi yang juga dikenal sebagai pembuat Kodeks Hammurabi, sebuah kodeks hukum yang diukir di sebuah tugu batu di tengah kota. Kodeks ini merupakan warisan yang sangat berharga bagi umat manusia. Setelah Hammurabi wafat, wilayah Babilonia Lama ini runtuh dan terpecah belah. Nah, runtuhnya ini karena adanya serangan dari bangsa Hiti. Selanjutnya, Mesopotamia diduduki oleh pemerintahan dari bangsa Kasi atau bangsa Turki. Kemudian berdirilah kerajaan Assyria. Bangsa Assyria ini merupakan bangsa penakluk yang menguasai daerah di sekitarnya. Kerajaan Assyria ini terbagi menjadi 3 masa, yaitu Kerajaan Assyria kuno,
Kedua, Kerajaan Asia Tengah. Ketiga, Kerajaan Asia Baru. Bangsa Assyria dikenal dengan kekuatan militer mereka dan sering disebut sebagai Roma dari Asia. Pemerintahan Assyria dipimpin oleh seorang raja dan wilayah kerajaannya terbagi menjadi beberapa provinsi yang diperintah oleh gubernur yang bertanggung jawab kepada raja. Selain itu, bangsa Assyria juga memiliki pengetahuan astronomi dan astrologi. Mereka menguasai ilmu perbintangan dan perhitungan penanggalan berdasarkan peredaran matahari. Dan terakhir yaitu bangsa Babilonia baru. Bangsa Babilonia mengalami perubahan suku bangsa yang menjadi bangsa Kaldea dengan raja yang dikenalnya yaitu Raja Nebukadnezar yang membangun kota Babylon dan menjadikannya ibu kota bangsa. Bangsa Babilonia juga memiliki pengetahuan dalam astronomi dan astrologi. Mereka juga mengenal pembagian waktu dengan seminggu terdiri dari 7 hari dan membagi satu hari menjadi 12 jam siang dan 12 jam untuk malam. Untuk menghitung waktu, mereka juga menggunakan jam air dan jam matahari. Dalam kepercayaan bangsa Sumeria, mereka awalnya menganut kepercayaan Paleotisme, yaitu Kepercayaan Paleotisme yaitu mempercayai adanya lebih dari satu Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa dengan dewa utama mereka yaitu adalah Dewa Enlil, Dewa Langit, dan Dewa Bumi. Selain itu, mereka juga menyembah dewa-dewa yang diasosiasikan dengan unsur alam seperti Dewa Air, Dewa Bulan, dan Dewa Matahari. sedangkan kepercayaan Babilonia ini memiliki kisah penciptaan yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan kisah penciptaan yang terdapat dalam Alkitab. Dan dewa-dewa mereka ini masih sama dengan dewa-dewa Sumeria. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.